Sistem Necromancer. Bab 142 sampai dengan 144. Bab 142. Roah kembali, bab sebelumnya ditutup, dan plotnya terputus. Hal-hal seperti peningkatan fisik dan peningkatan sensorik sebenarnya dapat dimengerti. Bagaimanapun, itu sebatas penguatan tubuh. Namun, kebangkitan untuk mengendalikan api agak terlalu berlebihan. Di dunia lain, mantra memiliki serangkaian warisan lengkap yang dipelajari dan digunakan untuk mengontrol transformasi kekuatan sihir. Dunia ini, yang secara langsung bergantung pada kebangkitannya sendiri, lebih seperti kekuatan darah dari profesi penyihir. Kekuatan penyihir tidak memerlukan pembelajaran. Itu juga bergantung pada kebangkitan garis keturunan. Misalnya, Kapten Tim 2 Kota Blackstone, Tulisa, memiliki garis keturunan es. Dapat melepaskan berbagai sihir darah. Jadi, kebangkitan kekuatan di dunia ini sangat mirip dengan kebangkitan garis keturunan penyihir. Mendengar keterkejutan dalam kata-kata Wu Heng, Li Yahong menatapnya dengan ragu. Apakah kamu terkejut? Tidak masuk hitungan, di mana? Di Jinjiawasi, gelar pemimpinnya adalah Yan Shen, dan kudengar dia memiliki beberapa orang di bawah komandonya. Jinjiawasi adalah tempat di dekat pinggir kota. Ada beberapa desa di sekitar. Sangat mudah untuk memahami mengapa kami memilih tempat tersebut sebagai basis kami, karena kami harus menghindari tempat-tempat dengan basis populasi perkotaan. Saya hanya tidak tahu apakah dia selamat di desa atau melarikan diri nanti. Singkatnya, kabar ini adalah kabar baik bagi umat manusia. Manusia juga berkembang, dan berbagai kemampuannya juga sangat menginspirasi. Dewa Api, kenapa kamu mendapatkan nama ini? Wu Heng sedikit penasaran. Itu hanya nama kode. Li Yahong berkata dengan tenang. Mata itu bahkan menatap pihak lain dengan hati-hati. Meskipun tidak dapat diverifikasi, saya merasa ketika orang lain menamainya Dewa Api, dia mungkin dipengaruhi oleh nama Raja Yama. Benar. Wu Heng berpikir sejenak dan melanjutkan, berapa banyak orang yang tersisa di bengkel mobil? 7 orang. Besok, saya akan meminta kerangka berkepala besar untuk melindungi Anda. Saya akan menggeledah unit bangunan yang sudah dibersihkan dan mengumpulkan gelas, mangkuk porselen, baskom plastik, dan semua kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Li Yahong mengerutkan kening, sedikit bingung tentang tujuan mengumpulkan barang-barang ini. Lingkungan merupakan tempat berkumpulnya warga, dan penghuninya cukup banyak. Ini adalah hal yang paling umum. Jika dikumpulkan, jumlahnya mungkin akan cukup banyak. Mau lengkap? Ya, usahakan untuk menyimpannya sebaik mungkin dan kumpulkan bersama semua orang terlebih dahulu. Oke, saya akan minta seseorang menyiapkan kapas anti tabrakan malam ini, dan saya akan mengajak seseorang untuk mengambilnya besok. Wu Heng menyukai ini tentang dia. Saya akan segera menemukan cara untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya. Sangat menyegarkan. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi dan kemudian kembali ke akomodasi mereka. Setelah Wu Heng kembali ke komunitas, dia memberitahu tengkorak berkepala besar itu tentang tugas bekerja sama dengan Li Yahong besok. Setelah tidak terjadi apa-apa, kemudian dia kembali ke kediamannya sendiri. Masuk ke ruang belajar, mengeluarkan buku keterampilan yang ditukar kemarin dan mulai melihatnya. Teknik bulu jatuh, dapat mencegah hingga 5 target terluka setelah jatuh dari ketinggian. Dilihat dari penjelasan dan pengenalan skillnya, itu adalah skill perubahan. Ubah kecenderungan jatuh Anda untuk mencapai efek tidak terluka saat Anda mendarat. Dalam pemahaman Wu Heng, ia seharusnya mengubah energi potensial dinamisnya sendiri, menjaganya dalam jangkauan jatuhnya ke tanah tanpa terluka, dan menyelesaikan efek mantranya. Bisa dikatakan masih banyak manfaatnya. Beralih ke halaman terakhir. Perintah muncul. Membuka keterampilan, teknik bulu jatuh. Setelah menyelesaikan pembelajaran keterampilan, Wu Heng hanya ingin kembali dan beristirahat. Dang-dang-dang gelombang. Seekor burung hantu berbulu putih berdiri di luar jendela lantai 3, mengetukkan paruhnya yang keras ke jendela. Penjinakan binatang oleh Wen Manxia.
Wu Heng membuka jendela dan burung hantu itu mendarat tepat di meja di depannya. Kupas bulu tebal burung hantu untuk memperlihatkan potongan kertas yang diikatkan pada kakinya yang kurus. Orang-orang datang. Wu Heng menyipitkan matanya. Roah telah kembali. Kediaman Spike Gang. Luoki yang kekar duduk di belakang meja. Ada yang salah dengan kecerdasanmu, dan itu hampir membunuhku, kata Roah dengan nada marah. Di seberangnya, duduk Viser, yang tinggi dan kurus, yang juga berkata, dia baru saja datang ke kota Luntam dan ada 2 petugas di sekitarnya. Bagaimana kamu bisa gagal? Saya telah mengatur beberapa orang, semuanya adalah pemain bagus di geng. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Karena kecerdasannya, tidak hanya dia membunuh beberapa pemain bagus, dia juga ketakutan dan bersembunyi selama 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, saya gelisah, tidak berani keluar dan harus mengawasi situasi di luar. Bisa dibilang dia adalah pemimpin geng, dan jika tersiar kabar tentang hal itu, orang-orang akan merasa malu. Selama dia tidak menemukan apapun. Viser memandang orang lain dan melanjutkan, kali ini, saya akan menemukan cara untuk membiarkan dia pergi misi ke luar kota, dan kemudian saya akan mengatur seseorang untuk membunuhnya dari alam liar. Mata Roah langsung melebar. Dia hendak mengaum, tapi dia segera merendahkan suaranya dan berkata, kamu gila. Masalah ini hampir menjadi tidak beres, dan kamu masih harus melakukannya. Menurutmu masalah ini sudah selesai. Kecuali dia mati, cepat atau lambat masalah akan muncul. Dia harus mati. Viser menepuk sandaran kursi dan berbicara dengan tegas. Roah masih melihat ke pihak lain dan tahu bahwa pihak lain telah mengidentifikasinya. Jelas tidak mungkin untuk menarik diri. Tinggalkan, Viser, di sini sekarang, atau setujui rencananya dan terus membunuh anak laki-laki dari tim 12. Keduanya adalah orang yang membunuh asosiasi. Saya tidak punya jalan keluar. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, baiklah, kalau begitu kamu akan memberitahuku, dan aku harus membunuhnya kali ini. Ini yang terbaik. Dari segi uang, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kali ini buatlah pengaturan agar tidak ada masalah lagi, kata Viser, mengenakan syal dan jubahnya lagi, lalu langsung keluar. Roah menghela nafas dan melihat pihak lain pergi. Saat ini, Wenmansha keluar dari ruang belakang. Dia berkata dengan lembut, apakah kamu masih tidak mau berhenti? Roah memandang wanitanya. Dibandingkan saat dia pergi, dia sepertinya telah banyak berubah. Kulit menjadi halus dan lembab, serta kulit menjadi lebih cerah. Mengulurkan tangannya, dia ingin menarik orang lain ke dalam pelukannya, tapi dia langsung mengelak. Dia menghela nafas dan berkata, kamu masih marah. Aku tahu tidak ada yang salah, jadi aku memintamu untuk tinggal. Jika kamu ingin pergi, bolehkah aku pergi tanpamu? Wenmansha duduk tidak jauh dan tidak membicarakannya. Tetapi melanjutkan, apakah Anda masih akan mendengarkan Viser? Mari kita lihat situasinya dulu. Jika dia benar-benar bisa memancing pihak lain keluar kota dan pergi ke tempat sepi, dia juga bisa membunuh anak itu. Wenmansha tidak berkata apa-apa, mencibir dan berbalik. Roah tersenyum dan berkata, jangan khawatir, anak itu tidak memiliki kemampuan. Tidak sulit untuk membunuhnya. Dia terus memandangi wanita yang semakin ternutrisi, dan berkata dengan lembut, besok, bos dari geng Serigala Putih dan saya akan mendiskusikan sesuatu. Kemudian Anda akan menemani saya dan membantu saya mewujudkan masalah ini. Wenmansha menatapnya, kamu ingin aku menemaninya. Korbankan dirimu demi geng. Wenmansha masih belum menjawab. Dia memandang ke arah malam di luar jendela dan berkata dengan lembut, aku akan duduk di depan pintu sebentar. Wenmansha berjalan keluar halaman dan melirik kedua anggota geng yang menjaga pintu. Oke, tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Kalian semua bisa kembali dan kembali lagi besok pagi. Ya, kakak ipar. Anak-anak itu pergi. 3 sosok keluar dari sebuah gang tidak jauh dari sana.
Wen Manxia memandang beberapa orang itu dan menghela nafas sedikit. Di dalam, Viser baru saja pergi. Baiklah, pergilah ke pub dan duduk sebentar, kamu tidak perlu kembali lagi. Terima kasih Tuan. Wen Manxia mengangguk, berjalan keluar gang, dan berjalan menuju pub di seberangnya. Bab 143. Bunuh targetnya. Pintu terbuka, dan ruangan menjadi gelap. Roah menguap dan berkata, biarkan seseorang menyiapkan air mandi. Saya ingin istirahat yang baik malam ini. Tidak ada yang menjawab di belakangnya, tapi ada lebih dari satu langkah kaki yang masuk. Roah tiba-tiba menjadi waspada. Mendongak, dia melihat tiga sosok berjalan masuk perlahan. Bukan Wen Manxia atau adik laki-lakiku, tapi orang asing yang tidak kukenal. Roah kaget. Dia memaksa dirinya untuk tenang, berdiri perlahan, dan berkata, teman-teman, datanglah ke Spike Gangku. Ada yang ingin kalian diskusikan. Pemimpin Luoqi tidak mengenaliku lagi. Wu Heng bertanya sambil tersenyum, dan Basen di belakangnya menutup pintu. Siapa kamu? Luoqi menyipitkan matanya. Dengar, kepala Luoqi adalah orang yang sangat mulia yang begitu banyak melupakan banyak hal. Dia melupakanku setelah keluar selama beberapa hari. Ekspresi Roah berubah. Kamu dari tim 12, bukan, kamu bukan. Kamu ingin mengatakan, aku tidak menemukanmu. Coba pikirkan, jika aku tidak berpura-pura tidak terjadi apa-apa, bisakah kamu kembali? Wajah Roah menjadi semakin jelek. Saya pikir pihak lain hanyalah seorang anak muda dan menyerah sebelum masalah tersebut diselidiki. Saya tidak menyangka dia akan begitu berbahaya dan menjebak dirinya sendiri. Biarkan dirinya kembali. Menekan kegelisahan di hatinya, dia menarik napas dalam-dalam, memaksakan senyum jeleknya, dan berkata, Kapten, sepertinya ada kesalahpahaman. Saya tertipu pada saat itu dan melakukan hal semacam itu. Sekarang saya tahu Anda dengan identitas dan kekuatanmu, aku tidak akan berani melawanmu bahkan jika aku terbunuh. Wu Heng duduk di kursi kayu tidak jauh dari sana. Oh, pemimpin Luoqi benar-benar berpikir begitu. Tentu saja. Roah melanjutkan, Anda adalah kapten asosiasi. Saya adalah geng kecil. Bagaimana saya bisa melawan Anda? Saya bersembunyi beberapa hari yang lalu. Saya tahu saya melakukan kesalahan. Roah tidak lagi berpenampilan seperti pemimpin geng, tampak seperti orang kecil yang menunjukkan kelemahan dan kerendahan hati. Wu Heng dikatakan sangat kuat, tapi dia sendiri sangat lemah. Kalau begitu, bukankah Viser baru saja datang untuk berbicara denganmu tentang langkah selanjutnya? Wu Heng berkata lagi, brengsek. Luoqi mengutuk, mengambil langkah tajam ke kiri, dan mengeluarkan pedang besi yang tersembunyi di rak lemari. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak punya jalan keluar. Pihak lain mengetahui segalanya tentang Anda, dan Anda dapat menebak apa yang terjadi tanpa memikirkannya. Hari ini, hanya satu dari keduanya yang harus keluar hidup-hidup. Dengan suara keras, dia bergegas mendekat. Momentumnya sangat kuat. Bang gelombang. Suara tembakan yang menusuk terdengar, dan jaraknya kurang dari 3 meter, memberikan tingkat tembakan yang tepat. Dalam teriakan pihak lain, dada, percikan darah berceceran. Bang 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 gelombang. Setelah itu, ada 3 tembakan lagi yang mengenai dada dan perut. Ekspresi Roah berubah drastis, dan dia melihat ke bawah pada darah yang mengalir di sepanjang armor. Gigi terkatup, ubah arah secara langsung dan bergegas menuju pintu sambil berteriak, di mana orang-orang, siapa yang datang, di mana orang-orang di luar. Bau Dong berjalan cepat, berhenti di depan pintu, menendang dengan kaki cambuknya, dan mendorong Luoqi kembali. Basen mengambil tindakan pada saat yang sama, mengubah bentuk tubuhnya, dan berputar ke belakang lawan. Pedang pendek di tangannya menembus tubuh melalui celah di bawah pinggang armor. Ah gelombang! Luoqi menjerit kesakitan, tubuhnya semakin terhuyung. Pihak lain sudah sepenuhnya siap. Saya sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Roah berlutut dengan lemah di tanah dan berkata dengan ekspresi aneh, Viser memintaku melakukan semuanya.
Temukan dia dan biarkan aku pergi. Jika kamu adalah pemenang terakhir, maukah kamu melepaskan aku? Jangan khawatir, Viser akan segera bersamamu. Baudong melangkah maju dan hendak membunuhnya. Luo Qi tiba-tiba bangkit, memegang pedang besi lagi, dan menghantam Wu Heng. Basen berdiri di depannya, sementara Wu Heng mengangkat tangannya dan melepaskan 2 tembakan, mengenai tubuh dan kepala. Mata Roah melebar dan dia jatuh ke tanah dengan enggan. Angkat dia dan cari dia. Basen berlutut, melepas baju besi luarnya, dan menemukan kantong uang, yang berisi 2 koin emas dan ratusan koin perak. Di luar dugaan, dia cukup kaya. Saat ini, pintu terbuka dan Wen Manxia masuk. Melihat mayat di tanah, wajahnya menjadi sedikit pucat. Jika saya bereaksi lebih lambat terakhir kali, saya mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti Roah. Tuan, Wen Manxia berteriak pelan. Beberapa orang tertarik dengan suara di luar pintu, tapi saya menyuruh mereka pergi. Wen Manxia melangkah maju dan memeluk lengan orang lain. Seharusnya ia tertarik oleh suara tembakan. Namun di wilayah luar perkotaan, masalahnya tidak besar. Ada banyak geng yang terlibat baku tembak di malam hari. Jika Anda hanya mencari alasannya, tidak akan ada yang mempedulikannya. Yah, Luo Qi sudah meninggal, apa rencanamu? Wu Heng meletakkan tangannya di bahunya dan terus bertanya. Saat itu, saya katakan bahwa Roah pergi lagi, dan saya akan terus mengelolanya untuk sementara waktu. Nanti, saya akan secara bertahap mengganti beberapa orang saya dan mengendalikan Spike Gang, kata Wen Manxia. Wu Heng mengangguk. Oke, selama kamu punya rencana. Teruskan melihat mayatnya, bawa dia ke halaman. Basen menyeret jenazah tersebut ke tanah di salah satu sisi halaman. Wu Heng melepaskan teknik budak tulang, daging dan darahnya jatuh, dan sebuah kerangka perlahan berdiri. Wajah Wen Manxia menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dengan hati-hati bersembunyi di belakangnya. Hubungan kontrak antara 2 orang tidak dapat dihapuskan, sehingga secara tidak sadar mereka semakin percaya satu sama lain dan semakin dekat satu sama lain. Prajurit kerangka, level 10. Roah benar-benar prajurit level 10. Melihat atributnya, saya cenderung pada kekuatan dan konstitusi, atribut prajurit tradisional. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Wu Heng menjelaskan, saya seorang ahli nujum, dan sekarang dia telah menjadi ahli nujum. Apakah Anda takut? Jangan takut. Saya telah melihat dunia di Spike Gang, jadi jangan takut. Baiklah, kalau begitu dia akan tinggal bersamamu untuk melindungimu terlebih dahulu. Wu Heng melanjutkan. Wen Manxia melirik kerangka itu, lalu ke Wu Heng, dan berbisik, Tuan, maukah Anda menginap malam ini? Wu Heng mencubit pipinya dan berkata, ada hal lain yang harus kulakukan. Tolong jaga tempat ini dulu. Nanti aku akan kembali padamu. Tuan yang baik. Wu Heng mengangguk dan pergi bersama Basen Baudong. Wen Manxia mulai menangani jejak-jejak di ruangan itu. Malam gelap, langit sepertinya tertutup tirai, sehingga mustahil untuk melihat bahkan jari pun. Dalam kota, di luar tempat tinggal, ksatria penjaga besi yang berpatroli menguap dan berjalan melewati komunitas, perlahan menghilang. Sebuah lengan muncul dari udara tipis di malam hari. Saya melihat sebuah pedupaan dengan 3 batang dupa menyala diletakkan di pinggir kediaman. Asap hijau mengepul membubung ke gedung di depannya. Ini adalah prop dari Spike Gang, yang disebut pembakar dupa psikedelik. Ketika dupa dinyalakan dan dihirup oleh suatu makhluk dalam jangka waktu tertentu, ia akan mengalami kelelahan bahkan mempengaruhi efek kelelahan sensorik. Asap berlanjut selama beberapa saat, dan lingkungan sekitar tetap sunyi. Lengan kerangka itu muncul lagi dari udara tipis dan membuka penutup lubang besi di pinggir jalan. Sasya-sasya gelombang, padat, seperti suara langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya merayap. Detik berikutnya, sejumlah besar tikus keluar dari mulut sumur seperti semburan dan bergegas menuju gedung-gedung di kejauhan. Tikus-tikus itu langsung menyerbu masuk ke dalam gedung. Setelah itu,
Terdengar suara tikus yang meringkik dan ratapan yang menyakitkan. Bangunan di sekitarnya menyala satu demi satu. Tidak lama kemudian, ratapan di dalam ruangan berhenti, dan tikus-tikus keluar dari gedung dan masuk kembali ke saluran pembuangan. Lengan yang layu singkirkan pembakar dupa. Menghilang di malam hari. Dini hari, lokasi kematian Visser. Di ruangan kecil, Diakon Gomez berdiri di satu sisi dengan ekspresi kemarahan yang tertahan. Seorang kapten senior sebenarnya meninggal di rumahnya sendiri. Gomez memandang ke seberang jalan, ini sungguh memalukan bagi seluruh asosiasi. Anda masih menjadi kapten asosiasi, bagaimana Anda menjaga ketertiban seperti ini? Di seberangnya, berdiri semua kapten asosiasi. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengeluarkan suara. Pagi-pagi sekali, sebelum Wu Heng keluar, dia diberitahu oleh staf untuk datang ke sini. Penampilan kematian Visser sangat jelek, seolah-olah dia telah digigit oleh mulut yang tak terhitung jumlahnya, dan daging serta darah di sekujur tubuhnya dipenuhi bekas gigitan yang padat. Dan di sekelilingnya, masih ada sisa daging dan bulu hewan yang busuk. Kapten asosiasi meninggal di sini. Ini bukanlah hal yang glamor. Jika beritanya tersebar maka akan mempengaruhi gengsi dan reputasi perkumpulan. Tetapi para kapten juga agak tidak adil dalam teguran Diaken. Lagi pula, bukan tanggung jawab mereka untuk menjaga hukum dan ketertiban di malam hari, itu adalah urusan kelompok tentara bayaran pengawal besi di kota. Tetapi Diakon itu sangat marah, dan tidak ada seorang pun yang berani membela diri atau mendapat masalah. Gomez melanjutkan, kecuali tim yang perlu bekerja sama dengan Ksatria untuk mengusir Partai Warhammer, tim lain telah meminta saya untuk menyelidiki masalah ini. Saya ingin informasi rinci dalam 3 hari. Jika saya tidak bisa mengerti, gajiku akan dipotong selama sebulan. Semua orang saling memandang dengan tenang dan tetap diam. Melihat para kapten masih menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, Gomez mengertakkan gigi dan berkata, pertemuan sudah selesai, tolong tinggalkan saya untuk melakukan sesuatu. Para kapten berjalan keluar. Gomez melihat salah satu sosok itu. Wu Heng, mohon tinggal sebentar. Bab 144. Tidak ada yang diizinkan pergi. Wu Heng berhenti dan kembali menatap Gomez. Menunggu semua orang pergi, dia bertanya, apa perintah Diakon? Gomez mengerutkan kening padanya, dan kemudian bertanya, di mana kamu tadi malam? Wu Heng mengerutkan kening dan berkata langsung, di rumah. Diakon tidak meragukan saya, bukan? Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Gomez terus bertanya. Saya tidak punya banyak pengalaman dalam analisis kasus seperti ini, dan saya khawatir omong kosong saya akan menyesatkan saya ke arah yang benar. Bolehkah saya menanyakan mayatnya? Mampu. Oke, ikut aku. Keduanya memasuki ruangan lain bersama-sama, dan tubuh yang ditutupi kain putih dibaringkan di tempat tidur di satu sisi. Mari kita mulai. Gomez melanjutkan. Wu Heng mengangguk dan langsung melepaskan percakapan dengan orang mati. Mayat itu tiba-tiba duduk dan melihat ke arah sini. Gomez melihat mayat itu dan bertanya langsung, siapa yang membunuhmu? Mayat itu menjawab, kawanan tikus. Siapa yang mengendalikan tikus-tikus itu? Gomez terus bertanya. Mayat itu tertegun sejenak, entahlah. Siapa yang kamu curigai? Sahabat atau musuh buronan penjahat, tanpa sasaran yang jelas. Menjadi kapten asosiasi juga tidak mudah. Semakin banyak penjahat yang Anda tangkap, semakin banyak musuh yang Anda miliki. Banyak kapten atau anggota yang akan mengajukan permohonan untuk dipindahkan ke lokasi lain sesekali, dan itu juga karena alasan ini. Tentu saja, Visser berada dalam situasi yang sama. Dia dibunuh tanpa menyadari siapa targetnya. Gomez berpikir sejenak dan terus bertanya, siapa yang kamu temui kemarin? Anggota regu, wanita di kedai minuman, dan Rocky dari Spike Gang. Anggota geng. Gomez sedikit mengernyit. Kalian ngobrol. Diakon, ini adalah pertanyaan terakhir. Wu Heng mengingatkan dari samping. Gomez mengangguk, berpikir lagi,
dan melanjutkan apa yang kamu temukan saat melawan tikus. Ada banyak tikus, dan ada banyak bekas air di tubuh saya. Saya seharusnya dalam keadaan keracunan, indera saya terpengaruh, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Setelah mengatakan itu, dia berbaring kembali di tanah dengan bunyi gedebuk. Diakon, Anda dapat menanyakan hingga 5 pertanyaan kepada mayat itu. Wu Heng mengingatkan di samping. Ya, Gomez mengangguk dan terus bertanya, apa pendapatmu tentang masalah ini? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, saat ini, kita hanya bisa memulai dengan Spike Gang. Orang bernama Luoki ini mungkin mengetahui sesuatu. Baiklah, saya serahkan baris ini kepada Anda untuk menyelidiki dan menemukan kecoa ini untuk saya. Ya, Diakon. Beberapa orang meninggalkan ruangan, dan tubuh Visser ditutupi dengan kain putih dan dibawa keluar. Di depan pintu, Duke dan Martha berdiri menunggu di depan pintu. Pertama-tama dia memberi hormat kepada Diaken, lalu berjalan menuju Wu Heng. Kapten, mengapa Visser meninggal? Duke bertanya. Semua anggota juga dipanggil. Dikelilingi oleh 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Dia digigit sampai mati oleh sekawanan tikus. Kata Wu Heng sambil berjalan. Kawanan tikus. Dari mana datangnya kawanan tikus di dalam kota? Saya pikir seseorang sedang mengendalikan tikus-tikus itu. Duke mengikuti di belakang, menganalisis sambil berjalan. Menurutku juga begitu, ayo pergi, Diaken telah memberi kita tugas untuk menyelidiki sebuah geng. Oke. Kedua Duke mengikuti dengan cepat di belakang mereka. Berjalan menuju luar kota. Geng Spike. Di ruang tamu, kakak ipar, Wen Manxia, tidak lagi mengenakan rok panjang dan syal. Hari ini dia mengenakan pelindung kulit, menutupi payudara kebanggaannya dengan erat. Dia kehilangan kecantikannya yang dulu, dan mendapatkan rasa kecanggihan. Ada sosok tambahan di sampingnya. Sekujur tubuhnya terbungkus rapat, memakai helm ember besi langka, dan matanya gelap gulita sehingga sulit melihat apapun. Dilihat dari bentuk tubuhnya, orang ini pasti sangat kurus. Di 2 sisi di bawah, terdapat beberapa tulang punggung geng, serta kapten dan beberapa anggota tim di belakang. Seseorang berkata, kakak ipar, pemimpin meminta kami datang ke sini tadi malam, dan kami tidak dapat bertemu siapapun hari ini. Sulit untuk mempertahankan geng ini. Ya, kakak ipar, saya bertanya kepada saudara-saudara yang berjaga tadi malam, dan mereka mengatakan bahwa bos memang kembali tadi malam. Akhir-akhir ini, tidak ada pemasukan sama sekali, dan saudara-saudara menunggu untuk membawa uang kembali untuk menghidupi keluarga mereka. Ketika satu orang berbicara, yang lain juga berbicara. Wen Manxia menatap semua orang dan berkata, Roah pergi tadi malam. Segala sesuatu di Spike Gang tetap seperti biasa. Saya bertanggung jawab untuk itu. Di aula, keheningan kembali terjadi. Beberapa tulang punggung saling memandang dan bertukar pandangan sekilas. Salah satu dari mereka berkata, pemimpin telah pergi lagi, dan kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya pikir kita harus mempertahankan bentuk sebelumnya, masing-masing mengatur anak buahnya sendiri, dan menunggu sampai pemimpin kembali. Seseorang segera menggema, lakukan saja seperti ini. Saya mendapat kabar bahwa banyak orang dari geng yang dikelola di luar kota telah dipindahkan untuk bekerja sama dengan ksatria pengawal besi untuk mengepung dan menekan Partai Warhammer. Kota telah akhir-akhir ini kacau, dan adik iparku masih jarang keluar. Bagus, yah, itu saja untuk saat ini, kita akan membicarakan semuanya setelah pemimpinnya kembali. Baiklah, orang-orang lainnya juga tidak bodoh. Roah kembali tadi malam dan memberitahu semua orang tentang pertemuan tersebut. Dini hari tadi, orang tersebut menghilang lagi. Entah dia sudah mati, atau dia melarikan diri karena dia mengalami sesuatu yang serius. Roah sudah tiada, bagaimana wanita cantik seperti itu bisa membela geng saat ini? Mungkin dia akan dipanggil kakak ipar. Dia sedang memikirkan cara membentuk geng ini, atau bahkan menjatuhkan adik ipar cantik ini.
Kapan masalah geng perlu diselesaikan melalui pemungutan suara? Saya belum pergi, jadi bukan giliran Anda yang mengambil keputusan. Man Xiaowen membanting meja dan berkata dengan keras. Lagi pula, kakak ipar, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kakak ipar, tolong jaga dirimu baik-baik. Ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu. Ayo pergi juga. Beberapa orang bangkit dan berjalan keluar dengan orang-orang di belakang mereka. Wen Manxia tiba-tiba berdiri dan melihat orang-orang pergi, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat ketika beberapa orang hendak pergi, pintu tiba-tiba terbuka. Tatap muka, beberapa sosok langsung masuk. Dia menabrak adik laki-lakinya yang hendak pergi. Ini Spike Gang. Kalau tidak mau hidup lagi kenapa tidak masuk saja? Wu Heng melirik beberapa orang, lalu ke Wen Manxia yang berdiri dan melihat keluar. Mengatakan langsung, tidak ada yang diizinkan pergi. Asosiasi profesional akan menyelidiki masalah ini. Hei, asosiasi profesional, kapan kamu menjadi begitu gila dan datang ke geng lokal untuk menyelidikinya? Salah satu anggota kunci berkata dengan nada mengejek. Wu Heng meliriknya. Bagi mereka yang pergi, asosiasi akan memberikan surat perintah buronan. Lalu pergi dan lihat berapa banyak hadiah yang kamu miliki. Semua orang berhenti, dan untuk beberapa saat tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Jika Anda terkait dengan suatu asosiasi, Anda adalah musuh publik dunia. Di mana saja, seseorang akan menangkap Anda dan Anda akan menjadi pelarian selama sisa hidup Anda. Ini masih mempunyai efek jera yang besar. Di ruang tamu, Wu Heng sedang duduk di kursi utama, dengan sekelompok anggota geng duduk di bawahnya. Ditanyakan langsung, siapa Roah? Adik-adik lainnya terkejut. Ini memang terkait dengan Luoqi. Apa yang dilakukan adalah membiarkan seluruh asosiasi mendatanginya sendirian. Semua mata tertuju pada Wen Manxia. Wen Manxia berdiri dan berkata, Roah tidak ada di sini. Dia pergi tadi malam, meninggalkan. Kemana kamu pergi? Tidak yakin, saya pergi terburu-buru. Apakah dia bertemu seseorang tadi malam? Wu Heng terus bertanya. Saya bertemu seseorang, membicarakan sesuatu, lalu pergi. Wu Heng memandang semua orang dengan serius. Kapten Fisher dari tim 8 terbunuh tadi malam. Dia melihat Roah sebelum dia meninggal. Apa yang kamu ketahui tentang ini? Ekspresi semua orang di bawah berubah. Membunuh kapten asosiasi profesional adalah kesalahan besar. Tampaknya orang tersebut tidak mati, tetapi melarikan diri dalam semalam. Kapten, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Roah kabur tadi malam. Dia pasti melakukan sesuatu. Orang lain juga berkata, ya, jika kami berpartisipasi, kami juga akan melarikan diri. Wu Heng melihat pemandangan yang berantakan itu. Terus bertanya, sekarang, siapa pemimpin Spike Gang? Semua orang tiba-tiba terdiam, lalu memandang Wen Manxia, ini adik ipar kita. Wu Heng mengangguk, Duke, Martha, bawa mereka secara terpisah untuk diinterogasi. Tidak perlu menghentikan siapapun yang ingin pergi, cukup ingat penampilan mereka. Saya mengerti, Kapten. Keduanya mulai memilih orang satu persatu. Wu Heng memandang Wen Manxia dan berkata, ikutlah denganku dan aku akan menanyakan sesuatu padamu. Beberapa tulang punggung geng dipisahkan secara terpisah. Wen Manxia mengikuti Wu Heng dan masuk ke kamar di belakang.